Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan ngelanjutin terkait modul rancangan percobaan, yaitu materi yang kedua yaitu rancangan acak kelompok lengkap. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu rancangan acak kelompok lengkap. Nah, kita menggunakan website atau blog dari Mobile Statistik. Nah, di sini telah dijelaskan apa itu rancangan acak kelompok. Nah, menurut Mobile Statistik, dalam blognya, rancangan acak kelompok itu merupakan salah satu bentuk rancangan yang telah digunakan secara meluas dalam berbagai bidang penyelidikan pertanian, industri, dan sebagainya. Yang mana ciri-ciri dari rancangan ini adalah adanya kelompok-kelompok dalam jumlah yang sama, di mana setiap kelompok dikarenakan atau dikenakan perlakuan-perlakuan. Untuk membedakan dengan rancangan acak sederhana kemarin, itu tidak ada kelompok-kelompok, tetapi hanya ada perulangan dalam satu perlakuan. Kita lihat. Untuk uji asumsi rancangan acak kelompok ini ada 5, yaitu ada uji normalitas, homogenitas, linearitas, independensi, dan aditif model. Sebelum itu kita mengetahui dulu model linear dari rancangan acak lengkap. Adalah sebagai berikut. Nah, untuk hipotesis uji ANOVA-nya ada 2, yaitu ada perlakuan dan ada kelompok. Pertama kita ngebahas perlakuan, itu ada dengan kontrol dan ada yang tanpa kontrol. Dengan kontrol yaitu ada hipotesis 0 dan ada hipotesis alternatif. Untuk hipotesis 0-nya adalah tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respon, dan hipotesis alternatifnya yaitu ada pengaruh perlakuan terhadap respon. Dan untuk tanpa kontrolnya, hipotesis 0-nya adalah semua perlakuan memberikan pengaruh yang sama terhadap respon. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu setidaknya ada satu pasang perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap respon. Jika kita tinjau dari segi kelompok, hipotesis 0-nya yaitu kelompok tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap respon, dan hipotesis alternatifnya yaitu setidaknya ada satu pasang kelompok yang memberikan pengaruh yang berbeda pada respon. Nah, kita lihat pada contoh kasus berikut. Diketahui soalnya di atas menentukan beberapa pertanyaan. Untuk lebih lengkapnya kita perhatikan pada laporan kakak pada tahun yang lalu. Nah, sama seperti laporan-laporan sebelumnya, yang pertama itu cover. Nah, karena materinya ada 2, maka digabung saja judulnya RAL dan RAL. Nah, pertama ada soal sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh jenis varietas terhadap hasil produksi padi. Nah, di sini penelitian terdiri dari 4 varietas dan 4 kali perulangan. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok. Di sini pada soal telah diketahui bahwa penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok. Berarti kita menggunakan RAKL. Kita tentukan perlakuan, unit percobaan, unit pengamatan, uji asumsi ANOVA, uji post hoc, keefektifan menggunakan RAKL atau rancangan acak kelompok lengkap, dan kesimpulan tingkat keefektifan dengan kesimpulan ANOVA pada kelompok. Yang pertama, kita tentukan dulu apa itu perlakuannya. Nah, dalam soal tersebut, perlakuannya adalah perbedaan jenis varietas padi. Maka dapat disimpulkan secara implisit bahwa faktornya adalah varietas padi dan tarafnya adalah Batang Gadis, Bondoyudo, Cigeus, dan Ciliwung. Kita lihat pada soal kita berikut. Nah, untuk unit percobaannya, yaitu bagian terkecil dari perlakuan, yaitu padi, dan unit pengapatannya lebih terkecil dari padi, yaitu hasil produksi padi. Nah, untuk uji asumsi ANOVA-nya, yaitu ada uji normalitas, uji homogenitas, uji aditif model, dan uji ANOVA.
Uji asumsi ANOVA-nya ada 3, uji anormalitas, homogenitas, dan uji aditif model. Nah, untuk hipotesisnya, itu ada anormalitas, galat berdistribusi normal, dan galat tidak berdistribusi normal. Pada uji homogenitas, ragam galat homogen dan ragam galat tidak homogen. Pada uji aditif modelnya, terdapat pengaruh adiktif dan tidak terdapat pengaruh aditif dengan menggunakan p-value yang dibandingkan dengan alfa 0,05. Nah, kita lihat pada software RStudio-nya. Nah, untuk penginputan datanya kita lakukan dari perulangan 1 ke bawah, dari 5.0, 51, 51, 52, kemudian dilanjutkan dengan 53, 53, 55, sampai nanti ke 54 dan 54. Berikut cara penginputannya menggunakan RStudio. Nah, karena penginputannya itu dari atas ke bawah, maka kita lakukan perlakuan. Rep di sini adalah sintaks untuk perulangan. 1, 2, 3, 4 merupakan perlakuan atau treatment di soal rancangan acak kelompok kita, yaitu 1, 2, 3, 4 sebanyak 4 kali. Kemudian kita masukkan perulangannya, 1 sebanyak 4 kali, 2 sebanyak 4 kali, 3 dan sebanyak 4 kali, dan 4 sebanyak 4 kali. Baru kita masukkan isi-isi dari tabelnya tersebut. Dimulai dari 5.0, 5.1, 5.1, 5.2, sampai 5.4. Untuk penginputan responnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari atas ke bawah. Dari tabel atas ke tabel bawah dilanjutkan sampai 5.4. Kemudian kita munculkan cbind untuk memunculkan datanya, dan kita munculkan data visualisasinya dengan data frame. Coba kita run. Sebelum itu kita harus munculkan dulu library Easy ANOVA. Kita run. Nah, setelah kita run, muncul data kita. Sebelum itu kita buat dulu nama data kita tersebut dengan sintaks call names, yaitu perlakuan, ulangan, dan respon. Lalu kita munculkan data kita. Nah, berikut data yang telah diinput ke RStudio. Setelah itu kita melakukan uji rancangan acak kelompok lengkapnya dengan menggunakan sintak EA1 dengan desainnya 2, karena desain 2 merupakan rancangan acak kelompok. Tetap menggunakan EA1. Pada laporan kemarin itu menggunakan EA1 juga, cuman yang ngebedainnya adalah desainnya. Kalau uji rancangan acak lengkap menggunakan desain 1, sedangkan rancangan acak kelompok lengkap menggunakan desain 2. Nah, setelah itu kita run aja. Nah, berikut keluar outputnya dan juga beberapa output yang keluar di RStudio kita. Yang pertama yaitu ada ANOVA, kemudian ada nilai-nilai dari uji-uji post hoc, kemudian ada uji asumsi. Kita cocokkan ke laporan kita. Nah, selanjutnya itu uji asumsi. Kita menggunakan normalitas, homogenitas, dan uji aditif model. Untuk statistik ujinya, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini, yaitu ada normalitas dilihat dari uji Shapiro-Wilk test, uji homogenitas dilihat dari uji Bartlett test, dan aditif model menggunakan p-value. Nah, di sini kita sesuaikan dengan output yang ada di RStudio kita. Namun perbedaannya, hasil output tadi dilampirkan pada lampiran, sedangkan hasilnya tersebut atau p-value-nya dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian, berdasarkan hasil statistik uji, diperoleh p-value dari uji normalitas adalah 0,4290, homogenitas 0,8954, dan p-value aditif 0,02334, sehingga mendapatkan keputusan ada 2 yang lebih besar dari alfa 0,05, dan pada uji aditif model lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa galat berdistribusi normal, ragam galatnya homogen, dan tidak terdapat pengaruh aditif. Sedangkan pada uji ANOVA itu hipotesisnya ada perlakuan dan kelompok, menggunakan taraf nyata 0,05 dengan daerah penolakan lebih kecil dari alfa tolak H0. Kita masukkan juga output-output dari p-value-nya atau hasil dari statistiknya
ke dalam tabel seperti ini. Kemudian diperoleh keputusan tolak H0 untuk kedua treatment, ya perlakuan dan kelompok. Sehingga diperoleh kesimpulan perlakuan dan kelompok, setidaknya ada satu pasang perlakuan dan kelompok yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap respon. Kemudian setelah uji ANOVA tersebut tolak H0, maka dapat dilanjutkan dengan uji post hoc. Namun jika uji ANOVA-nya tidak tolak H0, maka tidak bisa dilanjutkan dengan uji post hoc. Oke, hipotesisnya berikut. Statistik ujinya adalah masukkan ke dalam tabel seperti ini. Kalau uji beda nyata terkecil menggunakan PT, kemudian kita lihat sama seperti laporan sebelumnya. Kemudian uji student Newcastle menggunakan PSNK. Keterangannya bisa kita lihat pada laporan sebelumnya. Dan uji Donchan dengan menggunakan P Donchan. Kemudian pada beda nyata jujur menggunakan P Tukey sebagai statistik ujinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dua pasang perlakuan yang mempunyai nilai p-value lebih besar dari alfa, sedangkan 4 pasang lagi mempunyai nilai p-value lebih kecil dari alfa. Maka dua pasangan perlakuan tersebut, yaitu pasangan 4 dan 3, kemudian 2 dan 1, tidak ada perbedaan nyata antara pasangan perlakuan tersebut. Sedangkan untuk pasangan yang selebihnya, terdapat perbedaan nyata pada pasangan perlakuan tersebut. Nah, kemudian kita lihat contoh satu aja pada beda nyata terkecil. Pada pasangan 4 dan 3, p-value-nya lebih besar dari alfa. Berarti, jika p-value lebih besar dari alfa, maka tidak terdapat perbedaan nyata antara perlakuan 4 dan 3. Kita lihat pada soal 4 dan 3 siapa, maka masukkan ke dalam hasil keputusannya. Kemudian kita lihat uji keefektifan modelnya atau keefektifan RAKL-nya menggunakan rumus berikut: B kurang 1 KTK ditambah B T kurang 1 KTG dibandingkan dengan B kali T kurang 1 dikali KTG. Nah, di sini KTK di sini adalah kuadrat tengah, sedangkan KTG kuadrat tengah galat. Kita bisa lihat pada keluaran ANOVA-nya berikut. KTG adalah kuadrat tengah, KTK adalah kuadrat jumlah kuadrat pada ANOVA. Nah, setelah itu diperoleh ER-nya sebesar 726%, sehingga interpretasinya adalah sebesar 726%, berarti keaktifitakan penggunaan rancangan acak kelompok ini, yaitu sebesar 7 kali atau 7,26 kali dibandingkan menggunakan rancangan acak lengkap. Sehingga dari nilai ER tersebut juga dapat diketahui penggunaan RAKL di sini lebih efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari uji ER kita bisa lihat bahwa rancangan acak kelompok di sini lebih baik dibandingkan rancangan acak lengkap pada kasus tersebut. Setelah itu munculkan lampiran. Lampiran berasal dari sintaks R studio yang telah dilakukan sampai ke uji post hoc. Nah, sekian dulu pertemuan praktikum kita terkait rancangan acak kelompok. Jika ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Jika ada dari teman-teman yang masih belum paham, boleh langsung komentar di kolom komentar, dan bagi praktikan boleh langsung WhatsApp di grup WhatsApp. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.